tahu ada, mudah-mudahan segera sembuh ya. Amin. Ada yang sedang isoman? Makan yang anget-anget, panas, makan teratur, makan vitamin ya. Serta kalau ada matahari berjemur. Tapi hari ini tidak ada matahari di sini ya. Di Bogor sedang gelap dari kemarin. Mudah-mudahan COVID segera berlalu. Kalian yang sehat tetap sehat, yang sakit segera sehat, keluarga yang sakit segera sehat, mudah-mudahan amin. Oke ya. Baik, ini tatap muka mata kuliah MKUA ya. Paralel berapa kalian? P1, Bu. Satu, Ibu. Oh, P1, paralel 1. Baik, saya share bahannya. Sudah bisa lihat? Sudah, Bu. Ya, terima kasih konfirmasinya ya. PJMK siapa? Amalia ya namanya ya. Terima kasih sudah sharing linknya. Pak Kenda harusnya yang mengisi, tapi mohon maaf ya beliau ke luar kota dan susah sinyal gitu. Di tempat pertambakan udang ya penelitian dan sinyalnya ya biasa ya daerah tambak agak jauh dari sinyal on off gitu, jadi lebih baik kita sharing saja karena tim ya, untuk tim yang mengajar mata kuliah ini ada Pak Pindah sebagai koordinator, kemudian saya, kemudian Ibu Sri Nuryati, dulu ada Pak Rahman ya, Pak Rahman, tapi sekarang Pak Rahmannya sedang S3 ya di Belgia. Kemudian ada Kang Adna, Pak Adna sebagai koordinator di laboratorium atau teknisi, serta mungkin Bang Dendi ya sebagai asistennya. Oke, untuk mata kuliah ini kita mempelajari tentang ruang lingkup aplikasi atau standar prosedur apa saja yang Ibu, ini masih halaman pertama ya, Bu? Ya, yang sangat bermanfaat untuk mencegah kejadian penyakit ya. Jadi di sini pada segmentasi pembenihan serta pembesaran semuanya diidentifikasi serta nanti pengambilan sampel untuk pemeriksaan kesehatan udang sampai perkarantinaan ya. Karantina ikan gitu. Bagaimana termasuk organisasi karantina di Indonesia bagaimana gitu ya. Jadi itu. Oke. Nah, untuk hatchery ini adalah segmentasi pembenihan, salah satu segmentasi pembenihan dan termasuk yang memegang perekonomian karena termasuk komoditas utama ya, ekonomi rakyat banyak yang bergerak di bidang hatchery ini ya. Berbagai ikan laut ya. Hatchery udangnya juga Indonesia punya udang windu unggulan Indonesia. Hatchery udang windu ada nggak? Masih ada ya, di Sulawesi itu masih ada yang khusus memang sampai hari ini meskipun berbagai cobaan untuk penyakit ya untuk udang windu, tapi untuk hatchery-nya masih jalan ya udang windu. Tapi sebagian besar hatchery udang itu adalah udang Faname ya. Faname. Nah, kita prinsip utama dalam mencegah dalam pengelolaan penyakit ya, pengendalian penyakit ikan, prinsip utamanya itu seperti halnya pada manusia. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Apalagi di ikan yang hidupnya di air ya, mengobati amat sangat
sangat sulit dibandingkan di material. Kalau hewan darat sesawan dan ratma ke inang yang akan diobati. Tapi kalau di ikan kan kita harus melihat metodenya bagaimana, metode delivery obat itu. Kalau susnya tepat seperti yang diharapkan, tapi kan kita kalau nyuntikin benih tidak mungkin ya, nggak mungkin. Jadi pasti ada yang tidak efektif gitu, yang terbuang ke perairan ya, kemudian malah mempengaruhi yang lain dan sebagainya. Nah ini apa saja untuk pencegahan penyakit pada segmentasi hatchery udang gitu ya, yang hal-hal yang atau kebutuhan-kebutuhan untuk produksi secara maksimal ya. Yang perlu diperhatikan pertama adalah infrastruktur ya. Infrastruktur dari hatchery itu layoutnya ya, sejak perancangan awal itu sudah harus ditata, diletakkan di tempat yang benar pada saat konstruksi ya, infrastrukturnya seperti apa. Kemudian prosedur operasional baku, tidak sembarangan prosedurnya itu asal-asalan itu, tapi ada yang disebutnya standar ya atau baku dan wajib dipatuhi semuanya. Kemudian aplikasi biosecurity, kemudian tentu saja ikan hidup di air ya, udang, benih semuanya di air. Penyediaan clean water yang memenuhi syarat itu sesuatu yang wajib. Kalau ada untuk pencegahan juga misalnya untuk desinfeksi, nah ini ada juga bahan-bahan kimia yang digunakan gitu ya, yang masih dibenarkan. Nah, jadi pasti ada tata cara penggunaannya itu untuk bahan-bahan kimia. Ya. Kemudian bagaimana jaminan status kesehatan induk? Itu induk kan bahan istilahnya material utama untuk pembenihan kan, yaitu modal yang wajib di standarisasi kualitasnya ya serta kuantitasnya ya, kesehatan induk serta produknya itu adalah PL dari hatchery udang, produknya itu PL, jumlah ekor post larva berapa, target produksi pasti ada karena ini suatu kegiatan yang bermodal besar untuk hatchery itu ya. Ya ada sih yang sebenarnya skala rumah tangga gitu ya, modalnya jauh lebih kecil dibanding yang itu. Tapi kan mereka juga berorientasi bahwa customer itu harus percaya pada produknya gitu. Jadi jumlah PL itu serta kesehatan post PL atau post larva itu harus diperhatikan. Kita akan membahas hari ini ya ini semua 6 poin ini ya dalam slide-slide selanjutnya itu terkait dengan 6 pembahasan ini ya, 6 poin ini. Oke, kita bahas ya. Kalau ada yang ingin bertanya langsung saja ya. Oke, yang pertama infrastruktur ya yang tersedia. Infrastruktur yang penting apa saja ya. Ya dari awal ya, dari saat perencanaan ya, perancangan itu desain ya atau konstruksi layout itu harus benar dan tata letak itu sangat menentukan efektivitas pekerjaan nanti ya. Jadi desain dari bangunan ya, tata letaknya, fungsi-fungsinya, kemudian grouping pekerjaannya itu supaya efektif ya. Jadi itu jumlah dan kualitas larva itu menjadi target untuk produksinya ya. Nah, kemudian bagaimana desain yang baik ya. Nah, mungkin ini harus diperhatikan juga selain grouping yang teratur ya, tata supaya efektif pekerjaannya, tidak saling silang berjauhan, yang sesuai alur pekerjaan ya, sesuai alur pekerjaan di mana induk datang kemudian dikarantina itu ya, dari karantina kemudian untuk setelah karantina beres
aklimatisasi, kemudian pemeliharaan induk kan diberi pakan, itu juga harus teratur. Kemudian pemijahannya di mana untuk maturasi, ya, untuk proses maturasi, pemijahan, lalu pakan alami di mana, penetasan telur dan sebagainya. Ya. Masing-masing memiliki fungsi, ya, masing-masing memiliki fungsi, dan fungsi satu dengan fungsi yang lain mungkin secara efektif harus dipisahkan, ya, dipisahkan supaya tidak ada pencampuran lalu lalang orang, pencampuran pekerjaan yang mungkin saling akan mengkontaminasi, ya. Jadi itu mungkin harus didesain untuk membuat agar, ya, kemudian supaya terisolasi dan terpisah dari yang lain itu. Jadi pemisahan secara fisik mungkin bisa dengan pagar, tembok, atau kaca, yang kalau yang untuk pakan alami laboratorium misalnya, ya, itu mungkin bisa dengan kaca dan sebagainya. Kemudian ini menciptakan isolasi, ya, yang berbeda dari setiap fasilitas produksi, supaya orang juga tidak seenaknya untuk lalu lalang gitu, ya. Kemudian nah, kita juga harus memikirkan fasilitas karantina untuk induk baru, ya, bahwa semua calon-calon induk atau induk baru yang baru datang nih, ya, itu semuanya harus dikarantina. Tidak hanya sekedar karantina itu dilakukan pada saat musim wabah penyakit, ya, seperti saat ini kita mengalami pandemi COVID itu, ya. Semua yang lalu lalang, pindah antar daerah, pindah antar kabupaten, seharusnya ada karantina dulu supaya tidak membawa bibit penyakit. Itu kalau di orang ada istilah karantina pada saat terjadi wabah dunia gitu, ya. Tapi untuk induk ikan, ya, budidaya itu memang tidak terjadi wabah pun itu sudah wajib dikarantina supaya infeksi, kalau ada infeksi itu nanti kelihatan selama masa karantina itu sebelum dicampurkan dengan yang milik yang sudah teraklimatisasi gitu, ya. Bagaimana membuat karantina ini, ya, asal mungkin tidak harus di dalam tembok, tapi mungkin saja dalam artian fasilitas baknya, ya, melihat terpisah dari yang lain gitu, ya. Tidak harus selalu ada di dalam kamar tersendiri gitu, ya. Baknya harus terpisah dan dibedakan dengan induk atau udang yang sudah lama dipelihara di situ. Kemudian juga jangan lupa fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk pemeliharaan stok yang dikarantina itu seharusnya juga tidak tercampur dengan yang lain itu, ya. Fasilitas untuk siphoning misalnya, ya. Kemudian bak ember-ember yang dipakai itu seharusnya juga ada spesifikasi untuk induk yang dikarantina. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih layoutnya, contoh layout. Wah, ini mungkin kalau kita lihat layout yang cukup sempurna, ya, ini pasti modalnya tidak sedikit untuk seperti ini, membangun unit yang tertata rapi gitu. Kalau yang kelas kecil, ya, kelas rumah tangga itu yang disebut backyard hatchery, ya. Backyard hatchery itu, ya, mungkin yang punya halaman bisa dipakai, tapi mungkin tidak selengkap ini, ya. Mereka juga menerima memelihara mungkin sekedar pendederan, ya, dapat telur dari yang lain, ditetaskan, atau mungkin sudah PL sekian menjadi PL siap tebar, ya, nerima jadi usaha pendederan untuk yang backyard. Tapi kalau yang seperti ini kita lihat, wah, ini sudah lengkap semua aspek dari
hatchery ada di sini ya. Jadi ada yang hitam-hitam ini ada reservoir ya, untuk penampung air. Ada reservoir 1, 2, 3 ya di sebelah kiri kanan. Kemudian ada apa namanya untuk treatment pond sebelum dibuang gitu ya. Kolam-kolam yang mungkin untuk IPAL, instalasi pengolahan air limbah ya. Kemudian alur jalan di mana ya? Ini yang titik-titik di garis hitam ini adalah road atau jalan ya. Jadi jalan itu sekaligus juga penyekatan untuk penyekat-penyekat antar kegiatan ya. Kemudian drainase ya, drainase ini tempat paralon mungkin ya, aliran air ya dari mana saja ini kita lihat. Kemudian apa ini untuk treatment tank sebelum masuk ke reservoir mungkin untuk filtrasi dan sebagainya ya. Kemudian ada maturasi, unit maturasi A, unit maturasi B, ada beberapa ini. Maturasi unit B di sini. Jadi mungkin bisa dibuat stok induk itu kalau sudah banyak ya, stok grup A, grup B, supaya running pemijahan itu berjalan kontinu. Jadi produksi terus menerus itu ya. Terakhir nanti ada induk afkir, wah itu yang ditunggu-tunggu ya. Bagaimana merasakan udang goreng yang harganya 1 juta per ekor ya. Itu saya pernah merasakan itu ya. Wah ini 1 ekornya waktu itu 1 juta rupiah induk afkir. Menggunakan alami ya, karena ini pasti setelah pemijahan penetasan telur itu diberi artemia. Dari artemia kan nanti ada alga ya, beberapa alga yang dipakai. Ya seperti ini contoh mendukung di bagian tengah ini adalah unit utama dari kegiatan produksi. Kemudian unit penunjang yang lain seperti rumah jaga ya, rumah jaga dibuat untuk keamanan, faktor keamanan itu ya. Ada beberapa rumah jaga, kemudian ada ya untuk penunjangnya itu seperti musola di pinggir-pinggir ini ya. Untuk meeting room ada di sini. Biosecurity check ya. Biosecurity yang lain ya. Kemudian bagaimana semua ditata untuk penunjang. Nah, packing area kalau sudah panen pos larva nanti ada area 1, ada beberapa titik untuk packing area A, ada packing area B. Ya, nursery di sini semuanya nursery. Kemudian lab plankton, washing area ini lab pakan alam ini semua plankton, fitoplankton pada umumnya ya. Ya zooplankton ada juga yang artemia itu gitu. Udah beli ini unit artemia ada sendiri nih di sini. Ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah kualitas air, penyediaan air yang berkualitas dan treatmentnya seperti apa ya, karena udang itu hidup di air dan kualitasnya menjadi sasaran utama, target utama dalam hal kualitas terpenuhi ya, semua masuk ring SNI ya, Standar Nasional Indonesia itu kualitas faktor fisik, kimia air ya, serta biologi ya. Biologi PC dari Vibrio total, Vibrio koloni kuning, Vibrio koloni hijau semua dilihat ini. Cek. Kemudian kandungan metal dan sebagainya itu dalam hal kimiawi perairan juga harus ada checkingnya ya. Treatmentnya kalau ada perlu treatment fisik terutama untuk menyediakan air dengan kualitas yang dalam rentang yang diizinkan ini ya, yang optimal, kemudian kuantitasnya terpenuhi, karena kalau kualitas bagus kuantitas nggak cukup ya sama saja ya. Dan kontinuitas ya, kualitas
kuantitas dan kontinuitas. Ya. Desain dari sistem, oh iya ini sistem perpipaan dan pompa ya, pompa di situ. Desain dari sistem distribusi air untuk area yang membutuhkan. Kemudian kita tidak hanya sekedar target produksi yang dikejar, tapi setelah itu ya, setelah selesai apa yang dilakukan ya, apakah semata-mata karena pekerjaan memelihara dan target produksi terpenuhi lalu air bekas siklus itu dibuang ke perairan umum ya, tidak. Ini kalau bertanggung jawab untuk supaya running usahanya itu continue ya, tidak hanya berjalan 1-2 siklus saja ya. Kita harus berorientasi ya. Jadi bahwa air buangan dari hatchery itu harus seminimal mungkin juga mengandung patogen sebelum ke perairan umum ya. Air buangan dari hatchery juga harus bebas patogen. Jadi biasanya ya memang harus ada pengolahan air limbah dulu ya. Di treatment ya, kemudian treatmentnya secara biologis bisa ya, kemudian secara kimiawi juga bisa, secara fisik juga bisa, baru kemudian dibuang. Ya. Artinya itu adalah unit usaha yang bertanggung jawab terhadap alam, gitu ya, terhadap kelestarian alam. Kelestarian alam artinya juga kelestarian usaha kita sendiri ya, akan menjadi bumerang apa yang akan kita lakukan itu balik ke kita sendiri nanti ya. Jadi tidak sekedar hanya 5 tahun usahanya karena kualitas air turun, tapi kalau bisa ya continue gitu ya. Nah ini untuk pengambilan air laut ya, kita punya reservoir alami sendiri, kemudian dengan pompa kekuatan besar ya. Kalau kita tidak bisa mengandalkan pasang surut ya, karena volumenya yang diperlukan dalam jumlah yang kontinu dan luar biasa. Kadang kala kalau untuk tambak ya itu bisa 200 atau 300 meter menjorok ke laut itu ya, supaya menghindari kalau pasang di pinggir pantai itu masih banyak membawa dari sungai ya, buangan dari sungai, dari kegiatan manusia yang disebut anthropogenic activities itu kan, ya kehidupan manusia, sampah-sampah cairan akan banyak di tepi pantai. Makanya kalau di Banyuwangi itu Bomo A, Bomo B, nah itu sumber airnya sampai menjorok 300 meter ke laut paralonnya itu. Untuk hatchery demikian juga ini, saya pernah mengunjungi juga ke Biru Laut Katulistiwa itu ya. Di belakangnya nyaman sekali ini untuk daerah yang sangat bersih gitu, terlihat itu dari airnya biru bening dan sebagainya. Nah, proses filtrasi nih kelihatan filter pasir ya yang murah dan melimpah itu ya. Sand filter disediakan. Kemudian bagaimana ini desainnya ya, untuk bak, tandon ya, penyediaan sumber air yang akan dipakai untuk seluruh unit usaha itu tidak akan lolos dari perhatian ini juga ya. Itu yang pertama datang, kemudian di treatment di sini. Kemudian selalu ada pengecekan rutin pasti ya kualitas airnya itu. Jadi lab lingkungan itu juga bekerja sama dengan lab kesehatan. Ini lab kesehatan yang diperiksa total plate count ya, jumlah bakteri yang potensial patogenik harus diwaspadai selalu gitu ya. Patogen yang mungkin sudah ikut tersaring gitu kan. Kalau saringannya pasir bisa saja terjadi lolos gitu ya. Yang jelas harus dibandingkan dengan yang pertama sebelum treatment, setelah treatment itu dicek semuanya ya.
Kemudian ini yang menerapkan high pressure filtration ya, filtrasi dengan pemompaan dengan tekanan tinggi supaya volume yang tersalurkan ke pipa-pipa yang dipakai unit-unit itu memang terpenuhi, terpenuhi, dan ini pasti ada filter di dalam alat-alat yang bulat-bulat ini ya. Filternya bisa saja harus diganti secara periodik tuh supaya. Jadi pengecekan filternya sendiri juga dilakukan oleh perusahaan ini. Kemudian ada tekanan fisik di situ dengan pompa supaya untuk memenuhi kuantitas dalam hal ini ya. Kuantitas. Nah, ini penampungan bahwa setelah treatment tadi ya, berbagai level level treatment yang bertahap-tahap, level yang biasa dengan kerakal, dengan pasir, makin kecil pasirnya, kemudian mungkin dengan cahaya UV ya untuk mematikan patogenik potensial, kemudian dengan high pressure filtration, lalu dialirkan ke sini ya. Air laut siap untuk didistribusikan untuk pemeliharaan induk maupun pemeliharaan telur dan pos larvanya. Nah, dalam setiap aspek itu ada aplikasi yang disebut biosecurity. Nah, namun ini nanti akan ada chapter atau pokok bahasan khusus untuk biosekuritas atau biosecurity dalam sistem produksi aquaculture ya. Good biosecurity harus diterapkan ini untuk menghasilkan benurnya terjamin ya kualitas yang sehat, kemudian membuat customer juga merasa aman untuk membeli benur di situ ya. Karena ini reputasi harus dipertahankan. Nah, oke, silakan kalau ada pertanyaan ya sebelum membahas yang lain. Ibu izin bertanya. Ya, silakan, namanya siapa? Mahdi Rosana NIM C193. Oh iya, Rosana sudah sembuh? Iya Ibu. Ini Sehat, ada di lab LKI, depan lab LKI. Iya. Gimana? Apa yang ditanyakan? Iya Ibu, tadi terkait treatment, yang treatment itu kan dia melewati beberapa filter ya Bu. Itu tidak mempengaruhi ion di air laut yang nanti untuk hewan hatchery-nya itu Ibu? Kalau ion yang itu kan namanya molekul itu kan jauh lebih kecil ya dibanding yang lain-lain, itu harusnya memang masih terpenuhi gitu ya. Apa yang ditakutkan? Ion itu kalsium ya, magnesium ya, masih harusnya sebenarnya kalau itu masih dalam rentang toleransi, oke saja gitu. Yang kita mungkin ya kalau dari air laut itu yang bebas, parameter-parameter utamanya harus terpenuhi lebih dulu ya. Kemudian kan filternya juga filtrasi pasir ya, filtrasi apalagi ozonisasi gitu kan ya. Ozonisasi mungkin itu tujuannya, kalau ozonisasi yang ditargetkan adalah makhluk-makhluk patogenik gitu, yang sifatnya mikrobiologis gitu. Ya kalau ion-ion sebenarnya sedikit untuk dipengaruhi gitu ya. Oh, berarti ini filternya dia lebih ke mikroorganismenya ya, Bu? Ya. Ya, iya sebenarnya untuk menahan supaya mikroorganisme itu tereliminasi kalau bisa ya, atau meminimalisir itu ya. Sebenarnya itu. Oh ya, baik Ibu. Ya. Terima kasih. Oke. Saya share lagi ya untuk prosedur operasional baku. Nah, ini perangkat POB ya. Karena tidak hanya 1-2 tapi semua unit itu sebenarnya punya POB masing-masing ya. Dan itu semuanya harus dipahami oleh manajerial ya. Manajerial itu ya
mungkin dari bos-bosnya itu yang tinggi pejabatnya di hatchery itu ya, sampai ke teknisi ya, yang setiap saat bersentuhan dengan udangnya itu ya. Mungkin kalau manajerial itu penentu kebijakan dari hatchery tersebut ya. Kalau yang teknisi, yang research analis gitu ya, itu yang setiap saat memang kontak dengan udangnya, kontak dengan ya jadi target produksi lah itu ya, termasuk target kualitas ya. Jadi setiap kesehatan setiap ekor dari pos larva yang dihasilkan itu ada jaminan gitu ya. Nah itu masing-masing ini ada POB untuk misalnya ya, untuk membudidayakan plankton ya, menetaskan artemia, ada POB-nya sendiri-sendiri ya. Kemudian POB untuk reproduksi udangnya ya. POB untuk menghandle sejak datang ya, sebenarnya sejak induk datang itu apa gitu ya. Jadi makanya itu disebut seperangkat POB sampai pengemasan nanti packing memiliki seperangkat POB. Apa yang harus dipatuhi ya, aturan-aturan, tulisan, prosedur, tata cara ya, alat perangkat kerja ya, tindakan, nah ini semuanya POB. Apa yang ditulis harus dilakukan ya. Apa yang dilakukan, tahap-tahap apa yang dilakukan harus ditulis. Itu prinsipnya bolak-balik POB itu. Karena itu sebenarnya kalau suatu unit usaha hatchery ya pengennya itu terakreditasi namanya ya, punya ya disebutnya apa, sertifikasi ya, sertifikat CPIB, cara pembenihan ikan yang baik, terutama ini untuk hatchery ya. Kalau untuk tambak, cara budidaya ikan yang baik untuk level Indonesia itu ya. Kemudian untuk level yang namanya sertifikasi itu sifatnya tidak hanya nasional ya. Yang internasional ada namanya Certificate GAP, Good Aquaculture Practices ya. Wah, ya kalau seperti di BDP gitu ya, kita sudah meraih akreditasi namanya ya, kalau kita sekolah pendidikan tinggi, akreditasi nasional level A gitu ya. Kita mau nanti tidak hanya A tapi unggul disebutnya ya, karena kita belum, kan itu dilakukan setiap 4 tahun sekali ya, kita belum ada wacana atau sebutan waktu itu unggul, hanya level A, level B, level C itu akreditasi itu ya. Kita sudah berapa puluh tahun memegang A gitu. Nah, setelah itu kita dapat A, baru ada perubahan undang-undang di sana, dikti ya, bahwa nanti di atas A itu yang setara adalah unggul lah. Kita ingin meraih itu. Tentu saja kita kalau mau unggul ya, BDP itu kalau mau unggul harus meraih akreditasi internasional, ini yang disebut ASIIN ini ya, akreditasi internasional ASIIN. Nah, di pembenihan maupun pembesaran ikan itu juga ada yang disebut Good Aquaculture Practices, itu adalah sertifikasi yang levelnya internasional ya. Wah, kita akan sangat bangga pokoknya kalau sudah memegang itu ya. Ya, oke. Jadi semuanya di akreditasi maupun di sertifikasi baik nasional maupun internasional ini akan dilihat POB-nya ya. POB itu berupa ya tadi ya, aturan-aturannya, kemudian ada rekaman datanya, semuanya ada. Bagaimana diagram alir proses produksinya, ini semua berfungsi ya. Yola. Ya. Jadi ini Suden ya, kamu angkat tangan ingin bertanya atau bagaimana? Ya Bu, saya ingin bertanya Bu. Oh iya, apa tuh? Terkait hatchery Bu ya. Tadi kan apa sih untuk infrastrukturnya kan yang di share itu diperlihatkan kan kompleks banget ya Bu ya. Oh iya, itu sangat perfect ya. Sangat perfect dan ya itu modalnya sangat besar ya Bu ya. Itu mungkin yang semacam yang
mungkin yang di-share dari Biru Laut, sorry ya ini perusahaan, tapi bukan Oh, iklan ya, Biru Laut Katulistiwa yang cukup ya nasional kan ya itu. Apa? iya Bu. Saya mau nanya Bu, terkait untuk hatchery sendiri Bu, kalau udang gitu Bu, kira-kira kalau untuk minimalnya Bu, di Hmm. infrastrukturnya tuh harus ada apa aja ya Bu ya untuk bisa Ya jadi hatchery? minimalnya juga tergantung juga masing-masing kemampuan orang kan ada yang beda-beda ya. Mungkin tidak punya induk, mereka hanya pendederan gitu ya. Pendederan kan berarti usahanya dimulai dari PL berapa tuh PL 5 gitu untuk sampai PL berapa belas gitu ya. Jadi ya memang yang bisa mengidentifikasi nanti unit itu sendiri untuk packingnya ya. Nah, bagaimana gitu. Asal ya semua aspek kadang-kadang tidak harus dimiliki oleh semacam rakyat yang kecil gitu. Seperti untuk laboratorium yang budidaya plankton gitu kan, itu cukup mahal kalau harus membuat sendiri unit laboratorium itu. Kadang-kadang juga harus bisa membeli planktonnya gitu ya. Makanya ya kalau ditanya seperti itu memang kemampuannya juga bisa, asal ada yang substitusi ya atau yang mendukung supporting itu ada di sekitar dan bisa diakses gitu, nggak apa-apa kan. Misalnya laboratorium mikroskop ya, itu kan yang simple ya. Tidak semua mampu membeli mikroskop gitu. Kalau misal Bu untuk hatchery udang sendiri Bu, misalkan kita indukannya impor gitu Bu. Nah, itu di situ kira-kira harus ada apa aja tuh Bu? Ya harus ada untuk unit reproduksi, unit untuk ablasi ya. Semacam itu untuk pemeliharaan atau maturasi gitu kan. Unit maturasi. Kemudian itu maturasinya untuk berapa pasang dari induk, kemudian ada siklus dari 1 tahun itu berapa siklus, kan harus istilahnya grup induk itu juga harus bergiliran, tidak serta merta satu induk yang sama dipakai lagi kan, harus ada dipelihara itu. Kemudian unit untuk spawning ya, pemijahan, unit untuk pakan dari induk-induk itu apa kan, pakannya pakan ikan rucah dan sebagainya. Pembersihannya kan juga harus di dalam situ. Kemudian dari penetasan telur, pemeliharaan larva dan sebagainya. Oke, berarti tergantung juga ya Bu ya. Iya, iya. Lumayan kan juga. Saya pikir kalau sudah mempertimbangkan untuk memiliki induk sendiri itu akan jadi hatchery yang cukup mahal gitu ya. Karena semua harus menyokong. Kalau sebenarnya induk juga tidak serta-merta bergantung kepada supporting yang bisa diakses gitu, tapi harus memiliki sendiri gitu ya. Oke, makasih banyak Ibu jawabannya. Ya, yuk sama-sama. Nah ini ya kalau tergantung dari alur apa yang dilakukan di unit hatchery itu, ini titik-titik kritis itu harus diidentifikasi. Titik kritis yang dimaksud apa? Titik masuknya atau peluang di mana patogen akan mengenter unit kita ya. Jadi itu harus diidentifikasi untuk setiap area atau untuk setiap unit unit kerja lah ya. Ya termasuk yang saya sebutkan tadi untuk maturasi, spawning, pemijahan, kemudian untuk ablasi. Nah itu apa yang mungkin atau antisipasi lah supaya penyakit tidak masuk. Nah, saya pikir ini pekerja hatchery tidak boleh lalu lalang dalam fasilitas yang bukan tempat dia bekerja. Makanya selalu ada tulisan di situ dan harus dipenuhi ya bahwa hanya yang bertanggung jawab di ruangan itu bisa memasuki area ya. Semua pekerja harus melakukan tindakan sanitasi sebelum memasuki dan meninggalkan unit produksi. Untuk pencuci tangan, semua harus memakai jas laboratorium kalau indoor ya seperti itu.
Kemudian potensi masuknya vektor pembawa penyakit udang harus dikontrol, diantisipasi kalau perlu, bahkan pakai sampai pakan alami pun, misalnya cumi ya. Cumi itu kan peluang untuk dimasuki parasit ya, diboncengi bakteri Vibrio misalnya. Nah, itu juga harus dilakukan pemeriksaan di bawah mikroskop. Tentu saja sampling ya, sampling, tapi namanya sampling ya selalu membawa peluang juga masih, tapi itu kita memperkecil karena mengenolkan peluang nggak mungkin gitu ya. Samplingnya itu ya mungkin dilakukan seminggu itu 1 kali gitu ya. Untuk PCR kan cukup mahal kalau untuk unit kecil ya, tapi kalau untuk perusahaan besar ya nggak apa-apa itu. Sampling. Dilihat PCR-nya juga itu ya, cumi-cumi. Kemudian cacing yang merupakan cacing laut ini ya, tapi untuk polychaeta, untuk makanan udang, untuk maturasi. Nah, itu kan sebenarnya diperlukan dan dia harus dipastikan tidak membawa seperti Vibrio parahemolitikus. Artinya si polychaetanya itu juga diekstraksi, DNA maupun RNA-nya dicek gitu supaya menyetop peluang patogen atau virus atau bakteri masuk. Nah, ini bagian alir proses produksi di hatchery. Ini yang disebut kita harus mendeteksi CCP itu critical control point ya. Critical control point harus diidentifikasi di mana apa saja yang memungkinkan si titik kritis peluang masuknya si patogen itu. Penerimaan induk karena induk ini banyak yang diimpor ya. Indonesia sudah sebenarnya berusaha untuk mengindukkan udang di tambak gitu. Tapi efektivitasnya ya memang tidak sebaik dari induk yang impor yang ditangkap dari laut ya, dari luar itu. Makanya masih percaya pada itu ya. Meskipun harganya 1 juta per ekor juga dijabanin gitu ya, dibeli gitu. Penerimaan induk, kalau secara nasional induk itu dilihat karantina ya. Saya pernah kok itu ya, perusahaan mengimpor ratusan ekor, artinya ratusan juta ya udah dibeli dari Hawaii gitu ya. Kita disuruh meriksa bahwa ini yakin tidak membawa penyakit. Dari universitas itu sebagai pihak netral ya, kemudian ada karantina. Nah, ada perusahaannya sendiri representatif, mereka juga mengawal itu induk datang. Dititipkannya di mana? Karena karantina nasional, karantina di Soekarno-Hatta itu tidak punya fasilitas untuk memelihara induk, karantinanya akhirnya dititipkan ke perusahaan yang mengimpornya itu ya, tapi lakukan pengawasan ketat itu ya, bahwa induk ini masih di karantina, belum boleh dipelihara, dipindah tangankan itu ya, serah terima ke perusahaan belum gitu, masih dalam pengawasan bahwa induk udang yang diimpor tidak membawa penyakit baru ya, karena itu akan membunuh hatchery yang lain seluruh Indonesia itu ya, besar ininya resikonya gitu ya, dari maturasi, spawning, hatching ya, kemudian pemeliharaan larva, post larva sampai ke tambak, ini diidentifikasi critical control point-nya ya, batas kritisnya harus ditetapkan, atau kalau di luar batas kritis ya harus dimusnahkan gitu ya. Tindakan korektif kalau masih mungkin dikoreksi apa yang harus ditentukan. Nah, contoh unit produksi, nah ini ya yang termasuk isolasi, pembatasan. Jadinya banyak batasan-batasan seperti pagar, ya, pagar tembok, pagar kawat PRC seperti ini, ya, untuk supaya terlokalisir semuanya itu ya, lokalisir. Nah ini kalau nggak batasan fisik berupa tembok atau pagar besi ya, ini adalah batasan kimiawi kan ini ya, ada treatment kimia di sini dengan potasium permanganat atau klorin dan sebagainya ini untuk desinfeksi ya, proses desinfeksi sebelum memasuki unit produksi. Kemudian
sanitasi yang lain ya, yang wajib kudu dilakukan setiap saat untuk masuk dan untuk keluar. Jadi tidak hanya melawan COVID, mereka sudah hidup seperti ini ya. Sebelum era COVID pun sudah seperti ini, memakai sepatu boot dan sebagainya. Bahan-bahan kimia, kita tidak anti bahan kimia ya, karena memang masih diperlukan ya. Yang digunakan dalam proses produksi di hatchery itu adalah ya memang diperlukan ya. Kalau bahan kimia itu tidak diperlukan, untuk apa dilebar-lebar mengkontaminasi hatchery-nya maupun alamnya ya. Jadi ini semuanya digunakan secara bertanggung jawab, yang disebut responsible manner, dengan cara-cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya menggunakan seperlu mungkin ya pada saat yang memang diperlukan, menggunakan seefektif mungkin atau seminimal mungkin, tapi konsentrasinya efektif seperti itu ya, dikejar. Supaya kita bertanggung jawab terhadap 3 hal ini. Tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap kesehatan manusia, ya, dan juga bertanggung jawab terhadap spesies pendukung yang sebenarnya non-target, tapi mungkin masih berperan dalam rantai makanan, jaring-jaring kehidupan, gitu ya, spesies non-target. Ini ada di Office Internationale des Epizootis, OIE ini ya, yang ada di pusatnya di Perancis. Jadi World Organization for Animal Health, itu namanya OIE. Apa saja kita untuk bahan-bahan kimia ini ada bermacam-macam yang masih diperbolehkan dipakai ya, untuk desinfeksi, prosesnya desinfeksi. Di mana saja titik-titiknya di hatchery itu untuk air masuk, ya, chelating agent ini, kemudian desinfeksi air buangan sebelum ke perairan umum, netralisasi klorin di air. Nah, kan konsentrasinya sudah ada ini ya, jangan melebihi konsentrasi tadi. Jadi sebenarnya kalaupun untuk treatment itu kalau targetnya sebenarnya tidak hanya mikrobiologis, tapi ya ini ya untuk netralisasi bahan-bahan klorin, itu kan kimiawi itu ya, bukan biologis sifatnya. Tapi kalau untuk desinfeksi induk masuk itu targetnya adalah biologis ya. Desinfeksi induk sebelum bertelur, pencucian dan desinfeksi telur. Nah, desinfeksi naupli ya. Telur sebelum jadi naupli kan ada zoea mesis, naupli zoea. Setelah itu sebelum jadi PL ya, itu telur menetas jadi naupli, naupli zoea, zoea menjadi mesis. Ada kloraminte dan berapa konsentrasi yang diizinkan, standarnya ya, standarnya seperti ini. Rekomendasinya paling kanan ini ya. Jadi ada bermacam-macam nih bahan kimia yang masih diizinkan ya. Mungkin ini ada yang obat bahan kimia yang sifatnya bebas ya. Menurut Dirjen Perikanan Budidaya, karena ada kategorinya ya. Ada yang disebut bahan kimia atau obat keras, ya itu sama sekali tidak boleh dipakai lagi. Ya, misalnya ya malasid green ya. Bahan-bahan kimia yang sifatnya karsinogenik, nah itu tidak bisa dipakai lagi. Tapi ada yang bahan keras, obat keras terbatas ya. Kemudian ada yang disebut obat bebas. Bebasnya juga bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi ada konsentrasi. Itu untuk legalisasi perdagangan ya. Artinya tidak perlu rekomendasi dari misalnya dokter hewan atau veteriner ya. Tidak perlu rekomendasi dari siapapun, nah itu obat bebas.
Ini ada macam-macam sodium hipoklorit, etilendiamin tetraacetic acid EDTA ya, tiosulfat, iodin, formalin, treflan dan sebagainya. Kalau mau memakai yang sifatnya biologis mungkin ada berbagai macam-macam. Untuk contohnya ada biji teh ya. Biji teh itu dipakai ditambah ya, dan diperjualbelikan tuh. Biji teh, kemudian apa lagi? Ya, bermacam-macam bahan alami lah yang sifatnya lebih ramah lingkungan ya. Tidak perlu takut adanya kontaminasi kimiawi yang sangat besar efeknya. Desinfeksi naupli, treatment air di tangki peneluran dan penetasan, desinfeksi peralatan, ada food bath, potasium permanganat atau sodium hipoklorit. Kemudian desinfeksi tangan, ada alkohol, ada sabun gitu kita pakai. Next, nah bahan-bahan kimia itu tidak semena-mena disimpannya ya. Harus ada storage khusus, lemari atau ruangan, dan kelembapannya dijaga. Untuk yang bergambar tengkorak sebaiknya juga dieliminir penggunaannya dan ditempatkan di ruangan khusus. Nah, ini ada penyimpanan bahan kimia contohnya. Kemudian untuk bahan-bahan kimia yang memang harus tidak boleh dibuang ke alam, misalnya sudah kadaluarsa dan sebagainya, harusnya ditarik ke perusahaan itu ya, ke perusahaan pemproduksi, dan kalau tidak bisa ya mungkin terpaksa disimpan oleh perusahaan yang ini, dipendam gitu ya, dipendam, ditempatkan di semacam jerigen juga. Kan ada bahan kimia itu semuanya ada waktu paruhnya ya, waktu paruh itu yang diharapkan untuk tercapai ya. Kalau di lab ada yang masih memakai etidium bromida ya, etidium bromida itu kan tidak boleh dibuang ke saluran pembuangan yang ada di kampus itu ya, harusnya disimpan itu. Semuanya disimpan di dalam kaleng jerigen seperti ini ya, dan ditandai harusnya itu. Nah, sampai puluhan tahun, ratusan tahun, jangan-jangan di bawah tanah, mungkin itu akan luruh nanti. Harapannya seperti ini. Kemudian di tempat-tempat yang tertentu diberi tanda yang seperti ini untuk dipatuhi ya, bukan untuk dilanggar. Jadi rambu-rambu itu harus dipasang untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Nih, kapan menggunakan sarung tangan, kapan menggunakan respirator seperti ini, jangan sampai menghisap senyawa-senyawa beracun ya, gunakan pelindung pernafasan atau wear mask. Nah, yang terakhir mungkin ini untuk asesmen kesehatan udang ya, shrimp health assessment, artinya kita harus ada jaminan ya, ada jaminan, ada yang membuat user kita, customer kita itu trust, percaya, kemudian jadi memakai atau memelihara benih udang yang dihasilkan atau pos larva yang dihasilkan itu dengan harapan yang tinggi ya, supaya karena itu baru starting point mereka juga ya, menjadi bagian ini semuanya ya, suatu manajemen kan ada quality control itu ya, harus menjadi kebijakan dan titik utama poin utama dari manajemen ya, manajemen produksi di hatchery itu. Apa saja yang harus dilakukan untuk assessment, mengakses atau melihat level atau siap memberikan jaminan mutu ya terhadap kesehatan udang, benih udang yang dihasilkan itu. Kita harus melakukan level diagnosa
ya penyakit di hatchery itu. Level-level yang harus dilakukan secara periodik dengan semuanya harus diperiksa ya tidak, tapi dengan melakukan sampling. Kalau harus semuanya ya nanti, apalagi kalau harus dengan lethal sampling lah kan mati semua ya. Level diagnosa itu harus dilakukan periodik ya. Kemudian ngambil sampel yang jumlahnya representatif dari populasi itu, bisa merepresentasikan populasi ya. Nah, bagaimana level-level yang bisa dilakukan? Tadi kalau ada pertanyaan, levelnya kalau unit usaha minimal apa Bu yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan itu? Ya beda-beda, memang ada yang levelnya untuk hatchery kecil mungkin baru mampu level 1 ya gitu. Kalau level 3 ini kan memerlukan peralatan laboratorium yang canggih ya. Dan canggih itu, kecanggihan alat lab itu berkorelasi banget dengan harga atau modal itu ya. Metodenya juga lebih baik dan sebenarnya lebih bisa dipercaya, lebih detail. Kalau level 1 mungkin visual ya. Visual bisa kita amati ya dengan mikroskop yang level rendah atau dengan loop ya. Kemudian kalau kita punya media, mungkin ya medianya yang sifatnya untuk general media atau media yang biasa itu. Untuk membuat media saja kan kita tidak bisa terus-menerus membeli dari lab yang punya autoclave. Kita harus punya autoclave sendiri untuk membuat media. Kemudian menuangnya di mana ya? Kita harus punya semacam laminar flow yang sederhana, boleh terbuat dari kayu, di dalamnya ada UV-nya gitu ya. Kemudian ada bolongannya 2 untuk kedua tangan kita menerobos masuk itu ya. Ada itu yang mungkin sebenarnya kalau itu sudah masuk level 2 ya, kita punya autoclave, punya media itu ya. Level 1 itu pengamatan terhadap tingkah laku udang dan lingkungan, kemudian smell bau dari air atau udang itu visual behavior-nya ya, tingkah lakunya sama ciri-ciri fisik atau gejala klinis itu level 1 ya. Kemudian level 2 lebih detail ya. Sudah ada mikroskop yang simple juga mungkin sudah masuk nih di level 2. Mikroskop lapang yang binokuler ya. Kemudian apalagi kalau mikroskop cahaya yang pakai sumber listrik itu ya, preparat basah dengan atau tanpa pewarnaan tuh level 2 sudah ada mikroskop. Level 3 ini sudah ada PCR di sini ya. Level 4 sudah ada untuk kromatografi, untuk real time PCR. Jadi metodenya lebih kompleks, pasti alatnya yang untuk keperluan laboratorium harganya sudah ratusan juta atau miliar ini ya untuk molekuler imunodiagnostik. Ya karena usaha budidaya itu padat modal gitu ya. Padat modal. Nah, kalau misalnya tidak memiliki itu ya, lab unit laboratorium bagaimana? Ya, yakinkanlah kita punya akses untuk ke lembaga yang disediakan pemerintah ya. Level 3 gitu. Waduh, ini perusahaannya sebenarnya cukup besar Bu, mau mengelola sekian ratus induk buat siklus, kemudian produksinya tidak putus setiap tahun, sepanjang tahun ada produksi. Tapi kalau harus mendirikan lab juga ya terlalu berat juga untuk perusahaan. Ya yakinkan bahwa ada akses ke karantina misalnya, kantor karantina terdekat gitu. Kita bisa mencari servis atau pelayanan masyarakat di situ. Kalau nggak karantina mungkin ada balai ya, balai budidaya air payo, air laut, air tawar itu juga punya dan dilengkapi laboratorium ya. Alhamdulillah kita punya kementerian sendiri ya, Kementerian Kelautan Perikanan. Kalau kita masih ya nggak menghina tapi ya misalnya masih di bawah Kementerian Pertanian ya, untuk beli seperti real time PCR, kromatografi itu rasanya juga
masih sangat sulit karena pendanaan kalau seperti itu kalau kementerian kan lumayan untuk leluasa ya. Ya, itu harus dimanfaatkan. Makanya kalau punya alatnya, lab-lab itu sebenarnya juga diwajibkan running ya. Running itu melayani masyarakat gitu. Tidak hanya untuk penelitian sendiri, tapi masyarakat yang memerlukan servis itu juga harus dilayani. Artinya bisa running itu artinya ada orang yang memang dididik untuk sebagai analis yang bisa mengerjakan itu ya. Karena begitu dipindah analis ini, wah bisa keteteran itu alatnya tidak akan dipakai dan akan mangkrak gitu. Kemudian selain analis, selain alat dan analis, ketersediaan sumber daya listrik ya. Lalu listriknya biar itu di daerah-daerah cukup berat juga itu ya untuk mempertahankan supaya PCR tetap berjalan baik. Kalau listriknya tiba-tiba putus itu loh yang sangat merusak alat-alat laboratorium itu ya. Kemudian yang lain adalah reagen ya. Reagen itu juga harus tersedia setiap saat. Oke, itu membahas tentang lab. Nah, kualitas pos larva itu bisa diakses ya, bisa dilihat dengan menggunakan prosedur level 1 ya itu. Nah, kriterianya apa saja yang bisa secara visual dengan mata telanjang gitu ya, observasinya yang bisa diamati gitu ya. Misalnya untuk molting ini mungkin bisa untuk molting induk ya. Kemudian ada perilaku atau behavior, tingkah laku tuh aktivitas renang ya. Ya, pos larva renangnya bagaimana, loncat-loncat, gejrut-gejrut apa stabil gitu ya. Jadi ada yang lincah ya gitu. Nah, ini asesmen kualitatifnya ya, ini disebutnya kualitatif ya. Kualitatif itu bisa juga ada sifat subjektivitas gitu. Subjektivitas, tapi kalau sudah terlatih terus memang tugas saya Bu untuk asesmen kualitas pos larva itu akan termasuk training jam terbang ya. Jam terbang dari analisnya itu juga pengaruh gitu. Kalau baru belajaran ya mungkin harus magang dulu ya, di training, dilatih oleh yang lebih senior gitu ya. Harus ada training spesial menghadiri pelatihan itu ya. Kemudian yang kanan ini adalah perlu juga untuk membuat kategorisasi ya, kategori kriteria. Jadi perlu ada scoringnya. Ada skor itu nilainya berapa ya. Misalnya 10 itu tertinggi ya. Kemudian 0 itu terendah. Nah, itu berapa jumlah yang molting di perairan, kurang dari 5%. Nah, itu sebelum dijual ya 10%. Lebih dari 10% 0, itu artinya pada molting ya, lemah kalau pada molting. Swimming activity, aktivitas berenang ya. Level aktivitas dari PL atau pos larva ada saat dipelihara itu seperti apa. Kalau aktif itu 10 ya. Kalau diem saja, nah itu tanda-tanda jangan-jangan sakit nih PL-nya, terserang sesuatu. Apa virus baru tahap pertengahan medium atau sudah tahap akhir, misalnya rendah. Kemudian ini pos larva juga bisa bercahaya loh ya. Kalau sudah ada akumulasi populasi vibrio yang sifatnya luminescent. Yang bercahaya apa ya? Badannya si benih udang itu, pos larva itu. Dengan cara bagaimana Bu? Ya, biasanya kita mengamati di malam hari yang paling mudah ya, mematikan semua sumber lampu. Nah itu night time observation itu ya. Jadi di tanknya itu, di tangkinya itu kita lihat berapa persen. Kalau lebih dari 10% yang bercahaya, prediksi kan lagi-lagi ini sebenarnya kualitatif sifatnya. Makanya untuk supaya tidak salah terlalu banyak subjektivitasnya itu harus di training, ditambah terus jam terbangnya dari analis itu ya, dilakukan setiap hari supaya terbiasa itu. Oh ini kalau yang
gelap terus tangkinya ya berarti itu kurang dari 5% gitu ya. Artinya skornya 10. 10 itu bagus gitu ya. 0 itu paling jelek atau meragukan untuk dijual gitu. Gitu. Nah, kemudian survival rate dicek ya berapa yang sehat, gerakannya bagus. Gitu. Estimation of survival rate ya ada estimasi atau perkiraan dari SR itu. Kalau baru belajaran ya misalnya saya ini ya kalau disuruh memprediksi berapa survival rate di dalam tank. Kita harus tahu titik awalnya berapa jumlahnya. Kalau saya ya mungkin masih akan saya sampling dengan volume literan itu ya berapa ekornya. Kalau yang sudah biasa mungkin hanya dengan melihat segelas, misalnya segelas tabung itu reaksi gitu ya, 1 liter, kemudian dicek. Oh ini lebih dari 70%. Ya, makanya jam terbang sangat menentukan. Gejala klinis, nah ini gejala klinis yang lain, apakah keruh maskelnya ya? Kan yang sehat itu yang bening ya, dari tubuh udang itu. Kalau kurang dari 5%, nah itu berarti skornya bagus ya. Kalau lebih dari 10%, ini bukan asal-asalan ya. Ini sudah internasional dipakai kualitatif assessment sama scoring ini ya. Jadi tidak asal-asalan membuatnya. Kemudian kelainan bentuk tubuh ya, deformities kepala ya. Kemudian bagaimana ya area cepalutorak lah seperti itu. Nah, variabilitas dari ukuran ya. Variabilitas dari rataan ukuran sangat bervariasi atau satu jenis. Yang disukai kan yang tidak variatif kan ya. Jadi kurang dari 15% itu dalam satu variasi itu nilainya 10. Tapi kalau lebih dari 25% populasi sangat variatif, size-nya, ukurannya, panjangnya dan sebagainya. Nah, itu sangat berisiko untuk mereka kan sifatnya kanibal ya, kanibal itu. Jadi kanibalisme, kemudian satu akan makin kurus, yang kecil, yang gede makin besar itu juga tidak bagus. Nah, yang lain adalah isi usus gut kontennya. Ini apakah penuh? Ya, artinya hitam. Artinya nafsu makannya tinggi, terjaga baik ya. Saluran pencernaan itu kalau kosong, empty, nah itu 0 ya. Kalau separuh terisi, moderate, nilainya 5. Warna dari hepatopankreas, ya relatif, warna relatif itu, lagi-lagi kan subjektif itu ya. Transparan itu 0 ya, jelek. Pucat 5 ya. Kalau gelap, nah itu yang diharapkan. Tentu saja gelapnya gelap sakit atau gelap itu harus bisa dibedakan gitu ya, gelap sehat. Kondisi dari hepatopankreas ini ada vakuola lipid. Nah, ini mungkin harus dicek dengan mikroskop ya, moderat atau melimpah. Epibion fouling. Nah ini epibion itu yang menempel ya, organisme-organisme yang nempel di dinding-dinding. Ada lagi melanisasi ini, jalan sendiri ini. Melanisasi ini terbentuknya melanin. Ya. Kalau makin gelap itu makin kuntet biasanya ya udangnya. Melanisasi ini berkaitan dengan proses kesehatan juga ada. Kemudian melanisasi. Insang. Komplit atau intermediat atau selain. Jadi dicek juga insangnya. Saya pernah ekstraksi DNA dari insang, dari induk yang baru diimpor. Nah itu nggak mungkin udang diambil insangnya tidak mati ya, itu yang disebut lethal sampling. Jadi dengan untuk melihat jenis virus apa saja yang mungkin dibawa oleh induk impor, itu saya melakukan
sampling 3 ekor induk ya. Nah, bersyukurnya sampling itu dilakukan bersama-sama. Kalau enggak kan sudah 3 ekor itu ya 3 juta dalam sekali sampling gitu ya. Udah hilang begitu saja karena kan itu lethal sampling, diambil insangnya. Jadi dibagi-bagi dan pooling berbagai lembaga yang waktu itu untuk diminta untuk mengakses kesehatan induk yang baru diimpor dari Hawaii ya. Nah, yang lain ada intestinal peristaltis itu mungkin dengan mengecek kapan MT kosong sejak diberi makan pertama jam berapa, kemudian setelah sekian jam sudah kosong itu. Jadi ada movement dari apa yang ada di dalam usus itu ya. Untuk prediksinya seperti itu. Muscle to gut ratio ini perbandingan atau rasio antara muscle dengan ukuran atau size ketebalan dari usus itu ya. Kan itu harusnya kan proporsional ya, proporsional. Nah, kalau 3:1 ini yang diharapkan yang paling optimal, nilainya 10 ya. Kalau 1:1 ya berarti ususnya itu sangat tipis ya dibanding ususnya muscle-nya itu urat dagingnya itu sangat tipis, berarti itu jelek, kurus-kurus artinya ya. Nah, apa yang disebut bolitas, pernah mendengar nggak bola-bola itas ya? Itu jumlah bolitas bentuknya bola-bola bulat-bulat kalau diperiksa secara visual yang ada di warahmatullahi wabarakatuh. Lempar sepertinya, Ya, Bu. saya mati listrik PLN, aduh tiba-tiba ini. Tidak ada angin, tidak ada hujan nih. Ya, beginilah PLN kita. Baik, saya share lagi ya. Monggo. Iya, Bu. Ya, sorry ya. Tadi menerangkan ini ya, pertama bisa melihat ini. Bisa, Bu, bisa. Baik, tadi menerangkan rasio ketipisan ya, bisa dilihat dari atas itu dengan pengamatan visual ya. Kalau ususnya penuh itu ya, ususnya penuh kan kelihatan hitam gitu. Comparison, perbandingan rasio antara urat daging dengan ketebalan usus. Jadi kalau urat dagingnya lebih tebal, di sisi kiri kanan dari ususnya 3:1 nilainya 10 skornya ya. Kemudian kalau tipis artinya ya
1:1, wow, setebal usus gitu. Nah itu 0, artinya kurus itu nggak mau makan. Kemudian bolitas ini ada semacam apa ya, memang kelihatan seperti bola-bola gitu kalau dilihat di dalam saluran pencernaan ini. Coba kalau dilihat. Nah ini nih ya, diamati lebih, ini ada semacam bola-bola yang ada di intestinal tract dari hepatopankreas. Antara zoea mesis atau PL. Jadi disebutnya sindrom gitu. Penyebabnya sebenarnya kalau sindrom itu ya sebenarnya belum pasti, tapi diduga ini adalah ada kaitannya dengan serangan fibriosis gitu ya, sindrom bolitas. Yang diserang adalah jaringan hepatopankreas, berubah untuk membentuk bola-bola. Ya itu ya apa yang teramati oleh kita, makanya disebut bolitas. Nah ini bola-bola ini bisa berpindah ke usus, jadi semacam meluruh akhirnya ke bawah ke saluran pencernaan yang lebih lanjut, kan kaitannya erat ya, hepatopankreas itu langsung ke usus gitu. Nah ini benih udang menjadi kehilangan nafsu makan dan tidak mampu untuk mencerna makanan. Artinya itu ya yang disebut sebenarnya kalau terus-menerus gangguan itu dialami, itu adalah PNR ya, gawat gitu, bisa point of no return ya, point of no return. Usus kosong tanpa makanan, jadi pasti akan ada hambatan pertumbuhan sampai akhirnya terjadi kematian. Makanya berapa sih bolitas yang ditolerir itu, yang nilainya bagus? Kalau bolitasnya itu, nah ini kalau sampai ada 3 butiran ya 0. Nah ini harus mempertimbangkan juga berapa populasinya. Ini saya yang belum tahu juga berapa populasi yang mengalami bolitas itu. Harusnya masuk juga di sini. Kalau ini number of bolita per individu ya. Tapi dari populasi itu berapa yang mengalami misalnya ini ketemu 1 kebetulan sampel, apakah itu langsung nilainya 0 kan enggak ya. Mungkin itu harus dipertimbangkan populasi yang mengalami bolitas. Ini saya hanya mendapat ini tapi ya. Nah, kalau tidak ada bola-bola di dalam mungkin dianggap juga ini semua mengalami gitu ya. Begitu satu ketemu individu yang lain dapat yang ada bola-bola di hepatopankreasnya, berarti itu sudah nilai 0 gitu. Dianggap semua gitu. Nah, kalau tidak ada bola-bola di hepatopankreas nilainya 10. 1 sampai 3 nilainya 5. Kemudian ada stress test. Nah, ini macam-macam stress test itu memang ada yang memakai kemarin ya stres suhu ya. Kemudian ada stres apa yang kemarin itu formalin ya, yang biasa kita pakai. Saya sudah menanyakan teman-teman yang ada di apa namanya hatchery ya, mereka biasanya melakukan stres tes itu dengan formalin. Tapi juga ada yang untuk stres tes itu dengan kelaparan gitu ya. Oke, next-nya. Nah, untuk assessment yang level 3 ya, prosedur yang lebih bisa dipercaya karena sifatnya mungkin lebih analisa DNA gitu ya, molekuler, lebih bisa dipercaya daripada hanya apa namanya kualitatif seperti itu ya. Sebenarnya PCR juga ada yang sifatnya analisa kualitatif, ada yang kuantitatif ya. Kalau kuantitatif PCR itu dengan real time PCR. Yang PCR konvensional itu hanya bisa menilai apakah positif atau negatif penyakit X gitu ya. Nah ini tapi untuk PCR ini memang sudah prosedur umum ya, sudah bisa dikatakan sebagai standar
untuk pemeriksaan penyakit udang. Jadi kalau tidak melalui PCR rasanya ya ada yang kurang gitu ya. Contohnya saja ini untuk observasi penyakit-penyakit yang sedang ngetren saat itu ya. Saat ini ya tentu saja myonecrosis virus, TSV jauh lebih penting dibanding monodon bakulovirus ini, MBV. Tapi WSSP sepanjang tahun, mungkin sejak Anda baru lahir atau sebelum lahir ya, WSSP itu sudah ngetren sampai hari ini masih ada ini. Kemudian ini virus RNA, yellowhead virus ya. Syaratnya itu skornya adalah 10 ya, negatif ya. Begitu ketemu positif saja satu, wah itu sudah kepercayaan dari user atau customer itu akan ya melayang lah itu. Wah kalau ada YHV padahal ini baru mau akan dibeli ya, baru mau akan dipelihara, ditambak, tapi sudah YHV positif ya. Itu rasanya gimana gitu. Harus diamati juga, mungkin nggak tahu ada perjanjian atau langsung tidak usah dibeli gitu. Tapi kalau tidak usah dibeli ya harus ada mencari sumber lain dari host larva yang akan ditanam. Nah, untuk analisa risiko ya, risk analysis gitu ya, analisa risiko tentu saja yang memakai prosedur atau metode diagnosa level 3 itu lebih dipercaya ya. Ya, makanya itu sudah menjadi standar baik nasional maupun internasional. PCR itu memang sangat direkomendasikan untuk digunakan ya, untuk melihat ya maunya sih semua negatif untuk virus-virus yang diperiksa itu ya maunya. Jadi sebelum benur atau PL ditebar itu sudah yakin bahwa semua sudah diperiksa dengan level 3 dan hasilnya negatif gitu ya. Jadi level 3 lebih bisa dipercaya daripada pemeriksaan dengan mikroskopis ya, atau pemeriksaan secara visual gitu, ya. Meskipun ini juga diperlukan ya, pemeriksaan behavior atau tingkah laku, kemudian molting dan sebagainya itu masih diperlukan untuk pendukung ya. Pendukung. Nah, bagaimana kelayakan benur ya? Kriterianya seperti apa ya? Benur harus lolos pengujian level 3 ya. Itu kalau ada positif saja ya. Bukannya di isoman ya, isolasi mandiri, tapi benurnya harus dimusnahkan. Ya, karena itu mengandung risiko ya, risiko untuk nanam modal di hari-hari berikutnya itu dipelihara. Kalau melihara ada yang positif bagaimana itu ya, untuk selanjutnya ya deg-degan juga terus setiap hari itu apakah akan menular dan sebagainya ya, kalau terinfeksi virus. Nah, bila level 3 telah lolos, maka lanjutnya adalah analisa level 2 ya. Jadi pendukung selanjutnya itu. Skor lebih dari 100, risiko penyakit rendah. Kan tadi dijumlahkan tuh ada 10 10 10. Itu direkomendasikan. Kalau skor 65 sampai 100 risikonya sedang. Jadi itu ya. Skor kurang dari 65 dari berbagai tadi pemeriksaan tadi, kalau kurang dari 65 nilainya risikonya tinggi ya, tidak direkomendasikan. Oke, next. Bila lolos level 2 maka hasil analisis level 1 next step gitu ya. Dari level 1 tadi apa yang visual tadi, ini analisa apa tadi kalau mikroskopis tadi. Yang level 2, yang level 1 visual tadi. Kalau skornya lebih dari 30, risiko penyakitnya rendah. Jadi rekomendasi untuk dipelihara, dibeli. Jadi deh dibayar gitu. Kemudian skor 20 sampai 30 risiko sedang dan kurang dari 20 risiko tinggi. Tidak direkomendasikan untuk dibeli atau dipelihara.
Contoh, nah ini ya untuk mengamati contohnya tadi rasio antara urat daging apa muscle dengan usus ini kelihatan kan di sini. Di sini urat dagingnya berarti jauh lebih tinggi dibanding eh, lebih dari 3:1 lah ya. Nah kalau 1:1, jangan-jangan ini ya, jangan-jangan yang kurus-kurus ini rasio antara eh, usus dengan urat daging nih, kurusnya. Kemudian keberagaman di sini tidak seragam ya ini pertumbuhannya, ada yang besar, ada yang menengah ya, ada yang kurus. Tapi jumlah populasi berapa ya? Kita harus lihat dari jumlah sampel yang diambil ya. Kalau lebih banyak yang seragam yaitu nilainya 10 kan ya. Kalau seperti ini beragam banget, ada berapa kriteria ini? Setidaknya 3 kriteria ini, sangat besar, medium, sama kecil ini. Nah, jumlahnya dari 5. Nah, itu. Nah, dari 5 ekor ada 3 kriteria. Yang dominan adalah yang medium dan kecil. Oke, ini untuk pengamatan monodon bakulovirus ya. Kita lihat mungkin gejalanya ini sudah ada ya. Empty gut ya, ususnya itu kosong. Ini sepertinya tidak mau makan udangnya ya. Kemudian pertumbuhannya tidak seragam. Ada step lain, tahapan lain untuk memeriksa monodon bakulovirus itu yaitu dengan membuat preparat ulas. Ya, preparat ulas. Tapi harus diwarnai itu ya. Nah, kematian awal yang nampak di sini terserang white spot syndrome virus ya. White spot itu bintik putih. Nah, ini kelihatan di sini bukan virusnya ya, kelihatan seperti panu di karapas ini ya, bukan virusnya, bukan. Ini adalah kalsifikasi ya dari kutikula ya. Kalsifikasi itu penumpukan ya kalsium gitu, seperti kapur gitu. Karena itu sel-sel dari karapasnya mengalami kelainan akibat infeksi WSSV-nya mungkin terjadi di hepatopankreas itu ya. Tapi efeknya terjadi di situ. Ya, white spot syndrome virus. Kemudian level 2 ini pengamatan kesehatan, status kesehatan udang di bawah mikroskop ya. Apa saja yang diamati ya. Ya, bisa saja ya gejala-gejala yang ada di yang memerlukan observasi lebih detail dengan pembesaran ya. Misalnya ususnya itu perlu dibedah ya, hepatopankreasnya dilihat, bahkan bisa dihitung ya jumlah parasitnya seperti apa, karena parasit dengan bakteri Vibrio parahemolyticus itu kalau koinfeksi bisa mengakibatkan yang early mortality syndrome itu ya. Perlu kalau dengan visual saja mungkin tidak kelihatan ya untuk jenis-jenis parasit. Kemudian pemeriksaan tentu saja kalau sudah ditumbuhkan di media itu untuk pengamatan mikrobiologis ya. Pewarnaan gram kan semuanya memerlukan mikroskop, itu tidak bisa diamati begitu saja dengan mata telanjang gitu ya. Nah, ini termasuk preparat ulas basah ya. Jadi kalau terserang monodon bakulovirus ini kelihatan nih seperti badan oklusi, yang disebut badan oklusi dari feses, atau kadang sudah muncul waktu kita ambil dari hepatopankreas itu, karapasnya dibuka hepatopankreas kemudian diambil sampelnya. Kemudian juga jangan dilupakan feses-feses yang dihasilkan ya. Kalau ada feses yang berwarna putih itu juga dicek ya, kemudian diamati di bawah mikroskop. Tanpa pewarnaan itu juga sudah kelihatan ya. Kalau diwarnai jadi seperti ini ya, ini adalah sel-sel mati ya.
hepatopankreas menyerap zat warna lebih banyak. Jadi ini kan diwarnai dengan bukan pewarnaan gram ya, tapi ini hematoksilin eosin ya, yang biasa dipakai untuk pewarnaan jaringan ya, jaringan kalau untuk membuat irisan tipis itu ya, histologi atau histopatologi ini sering dipakai hematoksilin eosin pewarnanya. Untuk kelainan bisa dilihat ini menyerap zat warna lebih banyak, ini lebih padat. Ini kemungkinan besar mengalami nekrosa ya. Badan oklusi itu yang terlihat gerumbul-gerumbul itu ya. Oke. Diagnosa level 3 itu yang berbasiskan DNA base ya, DNA base atau RNA base itu ya. Jadi asam nukleat digunakan menjadi target pemeriksaan asam nukleat atau analisa serologis ya, antibody ya, untuk deteksi antigen langsung ke situ. Bukan kalau analisa level 1 tadi kan inangnya yang kita lihat, hostnya itu ya, status kesehatan dari inangnya. Kalau di sini untuk metode molekuler yang kita lihat adalah patogennya. Kita deteksi, kita diagnosa patogennya. Umumnya lebih cepat, lebih spesifik, dan lebih akurat dibandingkan metode konvensional yang visual tadi. Lebih akurat ya, karena level DNA. Dapat mendeteksi mikroorganisme yang baik yang bisa dikulturkan maupun yang sifatnya tidak atau belum bisa dikulturkan. Belum bisa dikulturkan karena apa? Ya mungkin saja sifatnya anaerobik obligat. Bisa saja karena persyaratan nutrisi tidak terpenuhi di media yang namanya misalnya TCBS ya. Misalnya memerlukan asam amino diracik itu ditambahkan asam aminonya nggak cocok. Kemudian bakterinya sifatnya patogen itu anaerob ya. Turkan bakteri itu tidak memakai anaerobik jar gitu ya. Anaerobik jar itu semacam wadah yang diserap oksigennya total itu nanti. Jadi bakteri yang sifatnya aerob obligat mati di situ ya. Yang tumbuh adalah bakteri anaerob. Nah, kita kan di lab jarang memakai itu ya. Jadi hanya bakteri-bakteri yang mentolerir oksigen yang bisa tumbuh gitu. Nah, kemudian berbagai udah dengan kit itu ya. Taura sindrom, MBV, SSV, IHNV, yellowhead ya. Sudah banyak yang primer yang tersedia ya, dan lembaga-lembaga karantina pemerintah melayani untuk pemeriksaan itu. Alat-alat kalau masih memakai elektroforesis seperti ini berarti PCR-nya ambil foto, memerlukan elektroforesisnya ya untuk melihat seperti ini ya, pita-pita DNA yang terbentuk. Kalau ada pitanya berarti positif mengandung virus atau patogen yang sedang diperiksa ini, karena ini bisa fungi juga bisa ya, parasit juga bisa, tapi terbatas itu parasit, masih terbatas dibandingkan bakteri atau virus. Bakteri virus makanya digunakan ini. Ada PCR yang sifatnya single ya, satu kali PCR udah kelihatan ya. Kemudian ada sifatnya yang nested PCR. Nested PCR itu kalau single PCR itu hanya satu pasang target organismenya ya. Kalau dua pasang primer yaitu
primer luar, pasangan luar, kemudian ada primer yang di tengah-tengah, internal primer. Ya, tujuannya untuk meningkatkan sensitivitas deteksi. Ya. Jadi bukan spesifisitas, tapi sensitivitas itu maksudnya kalau dengan single PCR saja mungkin hasilnya masih negatif atau ragu-ragu itu ya. Makanya untuk produk PCR-nya itu digunakan sebagai template lagi untuk di PCR lagi. Itu nanti akan menjadi nested PCR atau PCR tersarang gitu ya. Jadi untuk meningkatkan sensitivitas deteksi. Oke. Ya, itu saja untuk materi hari ini. Silakan kalau ada yang kurang jelas. Ibu mau nanya, Bu. Ya. Dan nanya lagi, Bu. Kalau untuk pemeriksaan itu bukan misalkan ada standar prosedurnya, Bu ya. Harus terhindar dari virus A, B, C, D gitu kan, Bu. Nah, itu apakah setiap pengiriman produknya itu harus dicek dulu atau hanya sekali, Bu? Untuk sampel atau gimana, Bu? Misalkan dalam waktu sebulan ada 5 kali pengiriman. Nah, 5 kali ngecek atau hanya sekali, Bu, dalam bulan itu atau gimana, Bu? Ya. Kan itu sebenarnya tergantung ini untuk berbagai tujuan ya. Kalau misalnya customer-nya minta untuk dicek ya harus setiap tergantung permintaan gitu ya. Tapi kalau untuk itu yang dikirimkan melalui karantina cek gitu ya, yang dilakukan mereka itu sebenarnya mereka bekerja 24 jam karantina itu, tapi samplingnya itu memang tidak semua dapat giliran sampling gitu ya. Jadi mereka untuk samplingnya ya terserah petugas di lapangannya, ada pengambil sampelnya sih itu ya. Ada PPC namanya ya, petugas pengambil contoh itu sampel. Kalau itu dari sisi karantinanya yang memang melakukan pekerjaan rutin ya, pekerjaan rutin. Ya ini dari sisi mananya dulu gitu. Kalau dari perusahaan, dari customernya minta misalnya, sebelum saya membeli tolong diperiksa dulu, diyakinkan bahwa bebas dari ini. Nah itu perusahaan harus memenuhi itu apa permintaan customer gitu. Kalau karantina yang petugas yang melakukan sampling itu ya memang tidak semua. Kadang-kadang dibatasi oleh apa namanya reagen ya gitu. Dan di dalam satu pengiriman itu kan memang biasanya satu plastik itu bisa ribuan gitu ya. Itu juga tidak semua kan, makanya di pool namanya ya. Kalaupun diambil bersama dalam satu pengiriman ada 100 plastik gitu. Nah itu kalau di pool, kita ambil saja sekitar 10 plastik dari masing-masing, mungkin PL-nya diambil 2. Nah itu di pool itu artinya disatukan dalam proses ekstraksinya dari 10 itu. Nanti kalau positif itu ya akan dicek lebih lanjut mana yang positif. Artinya kan harus ada kewaspadaan itu kalau positif. Kalau negatif akan diloloskan langsung gitu kan ya. Tapi begitu positif harus dicek dari berapa itu yang positif. Karena mungkin berasal dari plastik yang satu atau plastik yang kedua atau plastik yang ketiga dan sebagainya. Atau bahkan masing-masing menyumbang nilai positif untuk analisa itu. Artinya kalau semua positif ya harus diwaspadai itu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu. Sudah jelas, Bu. Ya, iya. Oke. Baik, bagaimana yang lain? Karena waktu juga yang membatasi ini ya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya akhiri sekian ya. Kalau ada yang bertanya lagi? Nggak ada?
Saya hari ini 4 kali kuliah, jadi lumayan. Masih ada lagi siang nanti. Salam sehat ya semua ya, yang masih lesu, lemah, semoga lekas sembuh. Ini mahasiswa bimbingan saya yang S2 juga demam gitu ya. Semoga lekas sembuh ya, yang masih sakit, yang sehat tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.